Berita Misi Dewasa Triwulan 4 tahun 2020 bersama saya Pendeta Rafael Raya Rua dengan judul Dua Mimpi yang Tak Terlupakan. Sabat kelima 31 Oktober dari India yang dikisahkan oleh Rasmi Raffi 32 tahun. Saya dilahirkan dalam keluarga non-Kristen, putri tertua dari 6 anak perempuan. Sebagai seorang wanita muda, saya tertarik pada kehidupan Kristen. Setelah beberapa saat, saya jatuh cinta dengan seorang pria Advent, Raffi. Saya memberikan hati saya kepada Yesus dan kami menikah. Setelah menikah, kami hidup bahagia selama 3 bulan. Lalu saya jatuh sakit. Saya mengalami serangan pingsan, yaitu saya akan pingsan tiba-tiba pada siang hari. Orang tua saya berpikir bahwa setan telah merasuki saya karena saya telah menerima agama Kristen dan meminta saya untuk kembali kepada agama mereka. Meskipun demikian, ayah saya menyarankan agar saya memanggil seorang pendeta Advent untuk berdoa. Saya dan Raffi pergi ke rumah seorang pendeta di kota kami, Bengaluru, dan ia meletakkan tangan di atas kepala saya. Jika itu adalah kehendak-Mu ya Tuhan, agar dia melanjutkan kehidupan baru ini sebagai seorang Kristen, tolong gunakan dia dengan kuat dalam pelayanan-Mu dan singkirkan semua kekuatan setan. Doanya. Ketika suami saya tidur nyenyak malam itu, saya mengalami mimpi yang mengganggu. Saya bermimpi bahwa sekelompok pria yang mengenakan jubah hitam berkumpul di sekitar saya. Salah satu dari mereka berdiri jauh lebih tinggi daripada yang lain dan dia meneriaki saya. Seorang pria berjubah hitam memegang tangan saya dengan erat dan menunjuk ke pria jangkung yang marah. "Mengapakah Anda pergi ke gereja Advent?" katanya menunjuk. "Pria jangkung itu adalah Tuhanmu. Anda harus menyembahnya. Anda seharusnya tidak pergi kepada Yesus." Pria jangkung itu sangat marah. Aku terlalu takut untuk menatapnya dan aku menundukkan kepalaku sambil menangis. Sesaat kemudian, seseorang yang mengenakan jubah putih mendekatiku dari belakang dan meletakkan tangannya di pundakku. Saya tidak bisa melihat wajahnya, hanya pakaiannya. Saya merasakan sentuhannya. Itu lembut, sangat lembut. "Jangan takut, aku bersamamu," katanya dengan suara lembut dan merdu. Mengamati pria jangkung berbaju hitam, dia berkata, "Sekarang kamu bisa melihat wajahnya." Dengan jaminan tangannya di pundak saya bisa melihat langsung pada pria hitam yang marah. Wajahnya kejam dan marah ke arahku. Pagi berikutnya, saya dan Raffi kembali ke rumah pendeta untuk menceritakan mimpi itu. "Itu adalah Tuhan Yesus yang meletakkan tangannya di pundakmu," kata pendeta itu. Kami berdoa bersama. Serangan pingsan berhenti sejak hari itu. Saya berharap bisa mengatakan bahwa hidup saya berubah sekaligus, tetapi butuh waktu. Sebelum menikah, saya sangat keras kepala. Meskipun saya memberikan hati saya kepada Yesus, unsur-unsur budaya saya tetap ada di pikiran saya, seperti menghadiri pesta keagamaan bersama keluarga saya. Saya tidak berpikir bahwa Sabat itu penting. Tetapi setelah mimpi saya, suami dan pendeta saya mulai berdoa untuk saya. Perlahan-lahan saya menyerahkan beberapa hal dan berhenti melakukan kegiatan sehari-hari pada hari Sabat. Kemudian saya bermimpi lagi.
Saya mendengar suara lembut berkata, "Jangan berbuat dosa. Anda akan segera berdiri di pengadilan." Itu adalah suara yang menyenangkan dan saya tidak takut meskipun ada kata-kata yang mencengangkan. Saya telah bangun. Saat itu sekitar tengah malam dan saya memberitahu suami saya tentang mimpi itu. "Itu pasti Roh Kudus," katanya. "Setan tidak pernah berbicara tentang penghakiman. Hati-hati." Setelah mimpi itu, saya dengan penuh doa memeriksa hidup saya. Dengan bantuan Tuhan, saya menjadi kurang keras kepala. Saya mulai berdoa lebih banyak agar Tuhan membantu saya mengatasi godaan. Saya dan suami saya lebih banyak berdoa bersama. Saya mulai berpartisipasi dalam penjangkauan gereja. Saat ini kami memiliki 2 putra, usia 10 dan 6 tahun, yang bernyanyi dan memainkan musik di gereja. Saya seorang pegawai pemerintah dan bekerja pada hari Minggu, bukan pada hari Sabtu. Keinginan saya adalah menjadi saksi bagi orang-orang yang bukan Kristen. Saya senang bahwa 2 rekan kerja saya telah menyatakan minat untuk datang ke gereja saya. Saya bersyukur kepada Tuhan untuk 2 mimpi itu. Melalui mimpi, saya menyadari bahwa Yesus selalu bersama saya. Saya membuat keputusan tegas untuk memberikan semua yang saya miliki kepadanya. Bagian dari persembahan Sabat ke-13 Triwulan ini akan membantu membangun 2 gereja di Bengaluru. Terima kasih telah merencanakan persembahan yang murah hati. Demikianlah bacaan berita misi dewasa kali ini. Tuhan Yesus memberkati.